Shalom teman-teman, ketemu dengan saya lagi, Joel dan Joanna. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita dapat berkumpul dan berjumpa dalam ibadah online Kingdom Kids. Sebelum mulai ibadah, Joel ingin membacakan beberapa peraturan untuk teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman tidak boleh makan selama ibadah berlangsung. Yang kedua, teman-teman tidak bermain-main dan mengobrol selama ibadah. Dan yang ketiga, siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dah. Terima kasih. Nomor 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kepada malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya dengan panjang umur. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Kingdom Kids. Wah, seneng banget nih kita bisa bertemu lagi walaupun masih secara online. Gimana nih kabarnya teman-teman? Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Wah, kakak belum lihat nih. Sekali lagi yang lebih tinggi. Wah, berarti semuanya udah mandi ya. Udah berani nih angkat tangannya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Yuk tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Terima kasih
untuk seminggu ini Tuhan, Engkau boleh menyertai kami, Engkau selalu ada sama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Bapa, hari ini kami mau datang, kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau menyenangkan Engkau hari ini. Kami mau kasih yang terbaik Tuhan. Dari nyanyian kami, dari tarian kami Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati kami dari awal hingga akhir. Kami boleh mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Dan kami boleh terus merasakan hadirat-Mu walaupun kami di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Siapa di sini yang percaya kalau Yesus adalah pokok hidup kita? Boleh lambaikan tangan? Oke, kalau gitu tangannya boleh di sini ya. Kita sama-sama mau nyanyi lagu ini. Yuk teman-teman. Sekali lagi ya. Nyanyikan. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sekali lagi ya, Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Sekali lagi ya. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oh, sekali lagi ya, yang kencang adik-adik. Yesus pokok, Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kita katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Kencang adik-adik. Oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Siapa di sini yang masih bersukacita dan semangat memuji Tuhan? Katakan ye ye ye. Yuk kita nyanyi satu lagu lagi ya. Tepuk tangan yuk. Sama-sama yuk kita nyanyi. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali
mengasihi kita selama-lamanya. Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik. Yuk sekarang kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau kasih posisi penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, Bapa, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami punya Bapa, kami punya Tuhan Yesus yang begitu baik di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Engkau baik ya Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Angkat tangan yuk kita katakan, aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami sangat mengasihi Kau Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji-Mu. Aku memuji-Mu.
kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik, begitu baik di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya Engkau Bapa yang baik di dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik Kingdom Kids. Salam kenal, let me introduce myself. Perkenalkan, saya adalah Mr. Love. Nice to meet you. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Mr. Love mau sapa adik-adik Kingdom Kids terlebih dahulu ya. Mr. Love akan panggilkan nama kelas masing-masing. Jadi kalau merasa nama kelasnya disebut, adik-adik lambaikan tangannya supaya Mr. Love bisa melihat. Oke, kita mulai ya. Adik-adik dari Little Lambs, boleh lambaikan tangannya? Hai. Oke, adik-adik dari kelas beginner, boleh lambaikan tangannya? Dan ini adik-adik dari kelas junior. Halo. Salam kenal ya untuk kita semua. Di kelas junior ada Devika, ada Nevida, ada Zevanya Ayu, dan masih banyak lainnya. Di kelas beginner juga ada Joel, Hansel, Darren, Brigita, Maria Rosa, dan masih banyak yang lainnya. Dan terakhir di kelas Little Lambs ada Sandra, hai, Cheris, Joanna, Eden, dan masih banyak lainnya. Nah, adik-adik, Mr. Love juga dengar, selain dari Kebon Siri, ada juga ya anak-anak dari Semarang, Surabaya, Bogor, dan daerah lainnya di Indonesia yang setia mengikuti ibadah Kingdom Kids. Halo, salam kenal. Dengar-dengar ada juga ya yang dari Perancis, Australia, dan negara lainnya yang juga setia ikut ibadah. Halo semua, hebat. Mr. Love kagum sama adik-adik yang setia beribadah. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, kita lomba duduk yang paling rapi ya. Mr. Love hitung sampai 3, semuanya duduk yang rapi. 1, 2, 3. Good, hebat. Mr. Love mau memperkenalkan teman yang akan bercerita. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya siapa temannya Mr. Love? Namanya Kak Gideon. Yuk kita panggil bareng-bareng Kak Gideon. Oke? 1, 2, 3. Mana? Suaranya kurang kedengeran. Bisa lebih kencang lagi? 1, 2, 3. Kak Gideon. Ya, itu baru mantap. Kak Gideon, selamat bercerita. Shalom adik-adik Kingdom Kids. Salam kenal. Terima kasih ya Mr. Love sudah memperkenalkan Kak Gideon. Nah, sekarang Kak Gideon mau mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Kalau memang belum ready, Kak Gideon kasih waktu adik-adik untuk mengambilnya. Oke, yang sudah siap, ayo kita buka di dalam Filipi. Filipi pasal yang kedua. Nah, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kak Gideon akan bantu untuk membacakannya, tapi adik-adik juga mendengarkan dan ikut membaca ya dari rumah masing-masing. Oke? Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu hebat loh. Kenapa hebat? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta ini, pencipta kita semua, tapi dia mau menjadi manusia. Kalau adik-adik ingat ya, cerita-cerita firman Tuhan dari minggu-minggu sebelumnya, kita belajar integritas dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada yang masih ingat apa itu integritas? Ya, integritas sederhananya adalah perkataan dan perbuatan kita itu selaras. Ya, jadi kalau kita bilang, aku mengasihi Tuhan, maka hidup kita harus menunjukkan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Gimana, Kak? Misalnya, rajin berdoa, membaca firman, dan melakukannya. Rajin beribadah seperti yang teman-teman lakukan. Meskipun pandemi, kita belum bisa ketemu langsung di gereja, tapi adik-adik setia mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube. Tuhan Yesus contoh yang sempurna kalau kita mau belajar tentang integritas. Tadi kita baca ya, bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya itu gimana? Ya, Gideon berpikir, dia kan Tuhan. Harusnya dia bisa dong kayak Thanos ya. Suka nonton film? Sudah nonton film Marvel belum? Ada salah satu musuh yang kuat ya di series Marvel, yaitu Thanos. Thanos itu teman-teman, adik-adik, hanya dengan menjentikkan jarinya, dia bisa melenyapkan separuh manusia dari muka bumi. Itu di dalam film. Apalagi Tuhan ya, dia kan maha kuasa. Ngapain dia capek-capek jadi manusia, lalu lahir ke dunia, gitu kan? Hanya untuk menyelamatkan kita. Hanya untuk menebus kita dari dosa. Kalau dipikir-pikir, kenapa Tuhan Yesus nggak kayak Thanos aja ya? Dia tinggal cering, langsung dosa manusia semua dihapuskan. Cering, kita langsung masuk surga. Cering, wah hidup kita langsung kaya, sehat, pinter. Jadi nggak perlu repot-repot berdoa, nggak perlu repot-repot baca Alkitab, nggak perlu repot-repot menjaga diri kita terhindar dari dosa. Ya kan? Bener nggak sih? Kalau nonton film-film kayaknya enak ya, tinggal cering gitu, langsung jadi. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Dia ingin membuktikan. Ya, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dia mau tunjukin kepada kita. Mau kasih teladan bahwa Tuhan Yesus itu berintegritas. Kalau dia bilang dalam firman-Nya, dia mengasihi kita, maka Tuhan Yesus membuktikan ya begitu besar kasih-Nya. Dengan cara apa? Berkorban buat kita. Sama nih, kalau seandainya adik-adik mengasihi papa dan mama, pasti adik-adik mau berkorban, rela berkorban untuk papa dan mama. Gimana Kak Gideon contohnya? Misalnya, papa dan mama minta tolong adik-adik untuk mencuci piring. Yang sudah agak besar, pasti sudah bisa ya mencuci piring. Padahal adik-adik lagi seru nih main game. Ya kan? Kalau adik-adik mengasihi papa dan mama, pasti adik-adik mau berkorban. Berkorbannya gimana, Kak? Ya, gamenya dihentikan dulu sementara. Kan nanti bisa dilanjutkan lagi. Sesudah membantu papa dan mama. Ya, khususnya membantu mencuci piring. Tuhan Yesus seperti itu. Dia nggak cuma ngomong doang. Kalau dia mengasihi kita. Dia buktikan yang paling berharga dari dirinya. Nyawanya sendiri. Diberikan untuk kita. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang menanggung resiko dari perbuatan kita. Tapi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk dihukum, disiksa, dianiaya, menanggung dosa kita semua. Kita mau bilang, terima kasih Tuhan. Ya,
Karena Tuhan telah membuktikan firman-Nya. Firman Tuhan nggak pernah bohong. Kalau dia bilang mengasihi kita, Tuhan Yesus akan menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi kita. Waktu kita sakit, Tuhan Yesus ada. Meskipun kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan Yesus ada. Dia memberikan kita kesembuhan. Ya, hanya kita harus bersabar. Karena waktu Tuhan kadangkala tidak sesuai dengan yang kita mau. Kita maunya, enggak Tuhan, sekarang juga langsung sembuh. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita sabar. Percaya sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Berdoa. Tuhan Yesus mau lihat kesungguhan hati kita. Jadi kalau adik-adik punya keinginan, lalu adik-adik berdoa, dan belum tentu Tuhan langsung jawab, itu berarti Tuhan mau melihat kesungguhan hati adik-adik. Tuhan Yesus mau lihat apakah kita benar-benar percaya mengandalkan Tuhan atau tidak. Kalaupun ya doa kita, keinginan kita tidak dijawab oleh Tuhan atau dijawab dengan cara yang lain, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kita. Intinya Tuhan gak pernah bohong. Dia selalu ada. Waktu kita sedih nih, ya adik-adik lagi nangis, datang sama Tuhan, berdoa. Tuhan akan memberikan kita sukacita, penghiburan. Ya, kalau adik-adik lagi bingung mau ngapain, datang sama Tuhan, berdoa. Tuhan, aku mau melakukan apa? Ya Tuhan, tolong berikan aku hikmat sehingga hari ini aku bisa melakukan hal-hal yang berguna. Kalau adik-adik lagi kesel, marah, ya misalnya lagi berantem sama adik, lagi kesel, soalnya mama kok cerewet ya, nasihatin aku terus ya. Adik-adik berdoa, ya Tuhan, berikan aku kesabaran, berikan aku ketenangan. Tolong aku untuk bisa mengampuni. Tuhan ada. Dia selalu menepati janjinya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadi kita juga belajar untuk meneladani Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berfirman selalu ditepati, kita juga ya sebagai anak-anaknya, kalau kita sudah berjanji, aku mau mengasihi papa dan mama. Aku mau mengasihi adik dan kakak. Aku mau mengasihi teman-teman. Hari ini aku mau berubah jadi anak yang lebih baik. Hari ini aku mau rajin berdoa. Apapun janji teman-teman yang sudah teman-teman ucapkan di hadapan Tuhan, yuk kita belajar berintegritas melakukannya. Meskipun Kak, aku butuh waktu Kak, kadang-kala aku suka lupa. It's okay. Namanya juga manusia terus berproses. Tapi adik-adik harus tetap semangat. Ya, jangan baru sekali dilakukan udah nyerah. Contohnya nih, hari ini aku mau hidup jujur. Terus tiba-tiba lupa deh ya. Waktu ditanya sama Bapak Ibu guru, waktu belajar online, ayo tugasnya udah dikerjain atau belum? Terus aduh, aku takut ketahuan nanti dihukum kalau belum ngerjain. Ya udah bilang aja, Pak, aku udah ngerjain ya, tapi nggak tahu nih laptopku error, tugasnya hilang atau nggak bisa dibuka. Wah, jadi bohong. Terus ingat, oh iya ya, kan aku udah janji sama Tuhan nggak boleh bohong. Nah, adik-adik jangan langsung menyerah. Ah udahlah, kayaknya aku emang nggak bisa jujur. Udahlah, aku bohong aja deh terus. Nggak usah deh hidup jujur. Jangan seperti itu. Kita nggak boleh nyerah ya. Kalau seandainya lupa, ya udah. Berikutnya, kita ingatkan diri lagi. Aku harus jujur. Oke, adik-adik? Nah, hebat banget nih. Siapa yang mau melakukan apa yang kita perkatakan dengan tepat, berintegritas, nggak cuma ngomong doang, tapi benar-benar mau dilakukan. Boleh diangkat tangannya? Coba. Kak Gideon mau lihat. Nah, satu persatu. Ya. Hebat. Semuanya hebat. Kalau begitu, sekarang Kak Gideon mau ajak kita berdoa. Oke? Teman-teman, ayo sikap berdoa. Ya, duduk yang baik. Kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini perkataan kami dan perbuatan kami belum sesuai
Seringkali kami bilang kami anak Tuhan, tapi perbuatan kami malah melakukan yang sia-sia, malah membuat Tuhan sedih. Ampuni kami. Kalau kami sering bilang kami sayang papa dan mama, tapi kami sering melawan papa dan mama. Kalau dinasehatin kami sering marah-marah, tidak terima. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami juga sering bilang kami mengasihi Tuhan, tapi kami lupa berdoa, jarang berdoa. Kami juga malas baca Alkitab, malas ibadah. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Kingdom Kids, kami semua mau belajar berintegritas seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu di lain waktu. God bless you all. Adik-adik Kingdom Kids, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati adik-adik semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.